Karena di saat kita menyalahkan diri kita yang berlarut-larut, malah kita semakin dalam kepada penyalahan diri kita, sama saja kita tidak menyadari Tuhan kita. Tuhan Maha Pengampun kok. Yang penting kita mau kembali kepada Tuhan kita secara totalitas, benar-benar kembali, bukan karena konsekuensi loh yo. Soalnya gini, kadang kita berbuat kesalahan nih, kita menyesal karena kita mendapatkan konsekuensinya, sehingga ada rasa saya mau bertobat, saya mau kembali, saya mau memperbaiki diri, padahal tidak benar-benar memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Dan saya akan menjawab pertanyaannya begini. Assalamualaikum Mas Is, kula badhe bertanya nopo bener nggih nek menyalahkan diri sendiri niku mboten sae. Soale kula niki terlanjur ngelakoni kesalahan, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam. Ya, jadi di saat kita menyalahkan diri kita sendiri itu kurang bagus untuk diri kita, apalagi kita terlalu dalam menyalahkan diri kita sendiri. Kita melekat kepada menyalahkan diri itu justru akan membuat diri kita semakin terpuruk, Bapak Ibu. Jadi benar, di saat oke lah kita dulu pernah berbuat kesalahan, kekhilafan dan sebagainya, kita akui bahwa kita salah, kita akui. Tapi di saat kita berlarut-larut menyalahkan diri kita sendiri, itu justru malah akan membuat kita semakin terpuruk. Karena energi menyalahkan diri sendiri ini down, sehingga ini akan membuat power energi kita itu akan berkurang, lama-lama menjadi minim. Nah, hal seperti itu justru malah akan membuat kehidupan kita, rasa kita, pikiran kita dan sebagainya itu turun, sehingga rasa semangat gak ada, kehidupan nyatanya kacau balau dan sebagainya. Jadi di saat kita dulu pernah membuat kesalahan dan sebagainya, oke, kita memang harus menyadari, oh ya saya salah. Kita harus menyadari, kita harus menyesal, tapi menyesal dalam kesadaran gitu loh yo, bukan menyesal dalam keterpurukan. Menyesal dalam keterpurukan adalah kita itu menyalahkan diri kita. Jadi di saat kita menyesal dengan kesadaran, maka kita akan ada pengakuan. Iya, kami akui kami salah. Dulu saya berbuat seperti ini, kami berbuat seperti ini karena kami ya lalai, karena kami tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan hati nurani, tidak dekat dengan Tuhan kita. Itu loh yang harus kita lakukan. Jadi kita harus ada kesadaran. Di saat kita ada kesadaran, penyesalannya itu penyesalan yang akan memperbaiki diri kita, bukan malah menyalahkan diri kita. Kalau kita menyalahkan diri kita, kita akan semakin terpuruk. Karena di saat kita menyalahkan diri kita, nanti ujung-ujungnya adalah ketidakterimaan. Kenapa saya dulu berbuat gini? Harusnya saya, harusnya. Loh, udah terjadi kok harusnya. Udah, yang sudah terjadi kita sadari, kita terima, kita akui, kita perbaiki diri kita. Karena di saat kita menyalahkan diri kita yang berlarut-larut, malah kita semakin dalam kepada penyalahan diri kita, sama saja kita tidak menyadari Tuhan kita. Tuhan Maha Pengampun kok. Yang penting kita mau kembali kepada Tuhan kita secara totalitas, benar-benar kembali, bukan karena konsekuensi loh yo. Soalnya gini, kadang kita berbuat kesalahan nih, kita menyesal karena kita mendapatkan konsekuensinya, sehingga ada rasa saya mau bertobat, saya mau kembali, saya mau memperbaiki diri, padahal tidak benar-benar memperbaiki diri. Tapi karena bosan mungkin menanggung konsekuensi, atau terlalu sakit konsekuensinya. Nah ini jadi bukan benar-benar bertobat,
tapi karena hanya nggak mau menerima konsekuensi. Jadi di saat kita sudah berbuat kelalaian, kesalahan, berbuat dosa dan sebagainya, kita sadari, kita akui, terima konsekuensi dan perbaiki diri Bapak Ibu. Stop untuk menyalahkan diri kita sendiri. Diri kita harusnya kita cintai, diri kita sayangi, diri kita hargai, berafirmasi, rasakan kedekatan kita dengan diri kita dan sebagainya. Di saat kita memeluk diri kita, maka power energi kita ini akan naik. Cara memeluk diri kita ya kita berafirmasi penuh dengan penghayatan. Aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, aku menghargai diriku. Maafkanlah aku, wahai diriku, karena selama ini aku mengabaikanmu, aku tidak menghargaimu dan sebagainya. Jadi stop nih untuk menyalahkan diri kita sendiri, apalagi sampai berlarut-larut, sampai penyesalannya itu seolah-olah wah jeru banget gitu. Itu membuat diri kita down. Yang telah berlalu biarlah berlalu. Umpama kita mau memikirkan masa lalu atau kembali kepada masa lalu, ambil pembelajaran di masa lalu, karena di positif maupun negatif di situ semua ada hikmahnya, ada pembelajaran, ada rahasia tersembunyi yang harus kita gali. Jadi mohon ampunlah, kembalilah kepada Tuhan kita dengan totalitas. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, sedangkan sekarang kita ada di sini saat ini sekarang ini, agar kita tidak terus melekat pikiran ini kepada masa lalu kita, karena inti dari kehidupan adalah di sini saat ini sekarang ini. Masa lalu telah berlalu, jadikan pembelajaran masa lalu ini untuk dijadikan pembelajaran. Kita pelajari, kita ambil hikmahnya di masa lalu kita. Masa depan belum terjadi, masa depan ditentukan di masa saat ini, sekarang ini. Saat ini kita bahagia, masa depan kita pasti bahagia. Saat ini kita menderita, kita sengsara, rasanya di masa depan kita akan sengsara. Karena masa depan itu adalah buah hasil dari masa saat ini, dari rasa yang memancar dari dalam diri kita. Rasa kita memancar ke semesta, semesta akan mengembalikan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Daripada kita berlarut-larut dalam mungkin kekecewaan, penyesalan dan sebagainya, lebih baik kita sadari, kita perbaiki diri, dan peluklah diri pribadi masing-masing dengan afirmasi, dengan wirid dzikir, dengan kita lebih menghargai diri kita, maka yang tadinya terpuruk berangsur-angsur akan membaik. Oke Bapak Ibu, jadi pertanyaannya itu tadi, jawabannya saya benarkan, karena pertanyaannya, apa benar kalau menyalahkan diri sendiri ini itu kurang baik? Jadi bahasa Indonesianya, apakah benar menyalahkan diri sendiri itu kurang baik? Ya, saya benarkan kurang baik, karena masa lalu bukan untuk disesali, masa lalu dijadikan untuk pembelajaran. Dari masa lalu kita bisa belajar, dari masa lalu kita bisa bertumbuh. Masa lalu bukan untuk disesali berlarut-larut. Menyesalah dengan kesadaran, karena di saat menyesal dengan kesadaran yang ada adalah pengakuan, yang ada adalah memperbaiki diri dan menjadi diri pribadi masing-masing sesuai dengan tuntunannya. Oke, mungkin jawabannya itu dulu ya Bapak atau Ibu. Jadi ayo semangat, semangat, jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Mengampuni. Bertobatlah, kembali berserah kepadanya. Begitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.